Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan melanjutkan submateri yang selanjutnya. Kalau kemarin kita menggambar satu pertidaksamaan saja ya. Kemarin kan yang diketahui seperti ini ya, hanya satu pertidaksamaan, kemudian kita gambar dan kita cari daerah penyelesaiannya. Kemudian untuk sekarang itu lebih dari satu pertidaksamaan ya. Jadi ini namanya pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian ditambah satu lagi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau lebih dari satu minimal dua itu dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, atau bisa disingkat SPTLDV. Jadi tahu bedanya ya. Kalau satu ini namanya PTLDV, kalau lebih dari satu namanya SPTLDV. Oke, sekarang kita akan menggambarnya. Untuk menggambar grafik ini, jadi ini dua-duanya harus kita gambar. Caranya sama dengan yang contoh soal yang kemarin, kita gambar satu persatu dulu, tapi nanti digambarnya dalam satu bidang koordinat yang sama. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Jadi yang pertama dulu, misalkan ini persamaan pertama, ini pertidaksamaan pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Sekarang untuk mengerjakan pertidaksamaan yang pertama, supaya gampang kita jadikan dulu persamaan. Ini kan tandanya lebih dari, kita jadikan sama dengan dulu. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi X-nya kita ganti dengan 0, kemudian kita akan mendapatkan 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 2 kali 0 itu 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Kemudian 3-nya pindah ke kanan, jadi 6/3 sama dengan Y-nya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk yang Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6 ini ya. Kita tulis lagi yang ini, tapi sekarang Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 2X ditambah 3 kali 0 itu 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, kemudian 2 pindah ke kanan jadi 6/2, berarti X-nya sama dengan 3. Sehingga dari sini kita mendapatkan 2 titik, yaitu yang pertama adalah ini X-nya 0, Y-nya 2, kemudian ini X-nya 3, Y-nya 0 ya. Ingat ya, jangan sampai kebalik, jadi X itu selalu di depan. Ini kan X ya, 3,0, yang ini 0,2. Nah, itu sebenarnya sudah bisa kita gambarkan. Oke, coba kita gambarkan dulu hasilnya. Misalkan di sini saya buatkan sumbu koordinatnya seperti ini sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Kemudian kita gambarkan dulu 0,2, ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kemudian negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ini 0 ya. 0,2 itu letaknya kan di sini, 0,2, Y-nya 2. Sekarang 3,0, X-nya 3, berarti di sini. Sekarang dari sini bisa kita gambar, tarik garis dari angka 2 dan angka 3. Set ya, seperti ini. Nah, ini yang benar garisnya putus-putus atau tidak ya. Coba kita lihat soalnya apa toh? Soalnya adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya. Berarti ini garisnya itu seharusnya putus-putus. Ini saya salah menggambarnya ya. Ini yang benar adalah garis putus-putus berwarna biru, ini yang benar ya. Jadi garisnya berputus-putus karena di sini soalnya tidak ada sama dengannya. Oke ya. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya.
kita cari penyelesaiannya dari persamaan ini. Kita pilih titik berapa kemarin yang mudah? 0,0. Oke, sekarang kalau dipilih titik 0,0 berarti 0,0 itu kan di sini di bawah garis ya, di bawah garis. Maka kalau kita masukkan ke sini, ini diganti 0, ini diganti 0, kita akan mendapatkan 0 tambah 0 itu 0, 0 lebih dari 6, berarti 0 lebih dari 6. Kalau 0 lebih dari 6 itu benar atau salah? Salah ya. Berarti yang bawah di sini bukan daerah penyelesaiannya. Berarti daerah penyelesaiannya itu yang atas. Nanti kita arsir yang atas ya. Misalkan ini saya arsir dulu tipis-tipis ya. Saya arsir tipis-tipis karena kita masih punya pertidaksamaan yang lainnya lagi. Nah, ini sudah selesai ya, daerah penyelesaiannya jadinya yang berada di atas garis ini. Kemudian kita mencari lagi garis yang kedua. Garis yang kedua yaitu Y kurang dari sama dengan 0. Kalau Y kurang dari sama dengan 0 ini gampang ya. Kita sama dengankan saja Y sama dengan 3. Kan tadi kalau mencari garis itu tandanya ini harus kita ganti dengan sama dengan. Nah, garis Y sama dengan 3 itu yang mana sih? Y sama dengan 3 itu kan berarti Y-nya 3. Y-nya 3 ya sudah, X-nya berapapun tidak diketahui, yang penting Y-nya 3 ya, yang penting Y-nya 3. Berarti ini adalah garis Y sama dengan 3. Kalau yang ini tadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari daerah penyelesaian untuk grafik yang kedua. Untuk grafik yang kedua itu kan yang ini tadi ya. Grafik yang kedua itu yang Y sama dengan 3. Sekarang kita pilih 0, 0,0. Kalau Y-nya kita ganti dengan 0, maka kita akan mendapatkan 0 itu kurang dari sama dengan 3. Benar nggak 0 itu kurang dari sama dengan 3? Ya, benar ya. 0 itu kan kurang dari sama dengan 3. Kalau 0 kurang dari sama dengan 3, artinya daerah penyelesaiannya itu di bawah sini. Di bawah garis Y sama dengan 3-nya. Sehingga yang dimaksud dengan daerah penyelesaian itu adalah daerah yang memuat keduanya. Berarti yang berada di sini ya, memuat kedua-duanya yang ada di sini ya. Berarti ini adalah ya, yang saya tulis ini ya, ini adalah daerah penyelesaian atau DP-nya, daerah penyelesaian itu ya. Jadi caranya nanti misalkan ada soal disuruh untuk menggambar itu gambarkan daerah penyelesaian, itu langkahnya sama dengan yang tadi. Gambarlah dulu satu persatu. Ini tadi kan kita gambar dulu satu garis, kita ketemu daerah penyelesaiannya, kita arsir tipis-tipis dulu karena masih ada pertidaksamaan yang lain. Kemudian kita cari garis yang lain ya. Garis yang lain tadi kan ini Y kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 3, padahal Y sama dengan 3 itu garisnya yang ini, berarti di bawahnya yang diarsir. Dan yang memenuhi itu adalah yang terkena arsiran kedua-duanya. Di sini bukan daerah penyelesaian. Kenapa? Karena ini hanya mendapatkan arsiran dari garis yang kedua. Di sini juga bukan daerah penyelesaian karena di sini hanya mendapat arsiran garis yang ke satu ya, ini. Nah, maka yang termasuk daerah penyelesaian itu kan yang ini. Di sini itu kan daerahnya kena arsiran garis yang ini tadi dan juga kena arsiran garis yang bawahnya itu tadi, seperti itu. Nah, nanti misalkan ada soal yang misalkan 2x plus 3y kurang lebih dari 6, kemudian yang bawah x plus 3y lebih dari sama dengan 6, kemudian ada persamaan lagi, pertidaksamaan lagi, ada 3. Itu caranya sama, dicari garisnya semuanya, seperti itu. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Setelah ini kita akan latihan soal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.